Pernahkah kamu merasa hidupmu berantakan? Segalanya tidak berjalan seperti yang kamu rencanakan. Harapan yang dulu kamu bangun perlahan mulai runtuh. Doa yang kamu panjatkan setiap malam seolah belum menemukan jawabannya. Usaha yang kamu lakukan dengan penuh kesungguhan terasa seperti berjalan di tempat. Dalam kesunyian, kamu mulai berbicara pada dirimu sendiri. Dengan hati yang lelah, kamu bertanya lirih, apakah Allah masih peduli padaku? Pertanyaan itu mungkin tidak pernah kamu ucapkan dengan suara keras. Namun ia hidup di dalam hati. Muncul di saat kamu sendirian, saat kamu memandang langit malam, atau saat kamu mencoba tersenyum di depan orang lain meski hatimu sebenarnya rapuh. Kadang hidup memang terasa seperti itu. Seperti berjalan di jalan yang panjang tanpa tahu kemana arah akhirnya. Seperti mengetuk pintu yang tidak kunjung terbuka, meskipun tanganmu sudah terasa lelah. Namun sebelum kamu tenggelam terlalu dalam rasa putus asa, cobalah berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, tenangkan hatimu. Lalu tanyakan pertanyaan yang mungkin jarang kamu pikirkan. Bagaimana jika semua yang terjadi bukanlah kebetulan? Bagaimana jika kegagalan yang kamu alami bukanlah tanda bahwa kamu ditinggalkan? Bagaimana jika semua ini adalah bagian dari rencana Allah yang jauh lebih indah daripada yang kamu bayangkan? Seringkali manusia hanya melihat hidup dari potongan kecil perjalanan. Kita menilai segalanya dari apa yang kita rasakan hari ini. Padahal Allah melihat keseluruhan cerita hidup kita, dari awal hingga akhir. Tenanglah, tidak ada satupun takdir yang tertulis tanpa kasih sayang Allah di baliknya. Mungkin hari ini kamu menangis karena sesuatu yang hilang. Namun siapa yang tahu, kehilangan itu justru menyelamatkanmu dari luka yang lebih besar. Mungkin hari ini kamu kecewa karena doa belum terkabul. Namun siapa yang tahu, penundaan itu adalah cara Allah mempersiapkan sesuatu yang lebih baik untukmu. Dalam setiap air mata, ada rahmat yang tersembunyi. Dalam setiap penundaan, ada hikmah yang sedang disusun dengan begitu rapi. Dan dalam setiap kehilangan, ada ruang kosong yang Allah siapkan untuk diisi dengan sesuatu yang lebih bermakna. Hidup memang sering terasa tidak adil. Kita merencanakan segalanya dengan penuh harapan. Kita menyusun mimpi dengan hati-hati. Kita bekerja keras, berusaha sekuat tenaga, dan berdoa tanpa henti. Kita membayangkan masa depan yang indah dan berharap semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, hidup tidak selalu mengikuti rencana manusia. Terkadang sesuatu runtuh begitu saja. Rencana yang sudah lama disusun hancur dalam sekejap. Harapan yang dulu terasa begitu dekat tiba-tiba menghilang. Dan hati yang sebelumnya penuh semangat berubah menjadi lelah dan ragu. Di saat seperti itulah, banyak orang mulai kehilangan arah. Banyak yang mulai mempertanyakan hidup. Bahkan ada yang mulai meragukan dirinya sendiri. Namun sesungguhnya, pada momen itulah ujian terbesar dimulai. Ujian terbesar bukanlah pada kegagalan yang terjadi di luar diri kita. Ujian terbesar adalah bagaimana hati kita merespon semuanya. Apakah hati kita akan dipenuhi keputusasaan? Ataukah hati kita tetap memilih untuk percaya bahwa Allah tidak pernah salah menulis takdir? Karena seringkali, kehancuran yang kita rasakan hanyalah awal dari perubahan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Seperti tanah yang harus dibajak sebelum ditanami. Seperti malam yang harus datang sebelum matahari terbit. Begitu pula hidup manusia. Kadang sesuatu harus hancur terlebih dahulu agar sesuatu yang lebih baik bisa tumbuh. Allah tidak pernah merusak hidup hambanya tanpa tujuan. Dia hanya sedang menyusun cerita yang belum bisa kita pahami saat ini. Mungkin hari ini kamu merasa tersesat. Namun bisa jadi kamu hanya sedang diarahkan menuju jalan yang sebenarnya. Mungkin hari ini kamu merasa sendirian. Namun bisa jadi ini adalah cara Allah mengajarkanmu untuk lebih dekat kepadanya. Karena seringkali manusia baru benar-benar mencari Allah ketika semua yang lain terasa tidak mampu menolongnya. Dan disitulah perjalanan hati yang sesungguhnya dimulai. Perjalanan untuk belajar percaya, belajar bersabar, dan belajar menerima bahwa hidup tidak harus selalu berjalan sesuai rencana kita untuk tetap menjadi indah. Kadang Allah membiarkan sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan kita. Rencana yang sudah kita susun dengan begitu rapi, tiba-tiba berubah arah. Harapan yang kita pegang erat perlahan terlepas dari genggaman. Doa yang kita panjatkan berulang kali terasa seperti belum menemukan jawaban. Pada saat seperti itu, hati manusia mudah dipenuhi tanda tanya. Kita mulai merasa bingung, kita mulai merasa lemah,
Bahkan terkadang kita mulai merasa tidak didengar. Padahal bukan berarti Allah tidak mendengar doa kita. Bukan berarti Allah tidak peduli pada harapan kita. Justru seringkali, di balik sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita, Allah sedang mengajarkan pelajaran yang jauh lebih berharga daripada sekadar mendapatkan apa yang kita minta. Manusia sering menilai kebahagiaan dari hasil yang terlihat. Kita merasa bahagia ketika keinginan tercapai. Kita merasa sedih ketika harapan tidak menjadi kenyataan. Namun Allah melihat sesuatu yang jauh lebih dalam daripada itu. Allah tidak hanya ingin memberi kita apa yang kita inginkan. Allah ingin membentuk hati kita agar menjadi lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih dekat kepadanya. Karena sesungguhnya, hidup bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita minta. Hidup adalah perjalanan untuk belajar percaya. Percaya ketika jalan terasa terang mungkin terasa mudah. Namun percaya ketika semuanya terasa gelap, itulah yang disebut iman sejati. Iman bukan hanya tentang keyakinan saat segalanya berjalan sesuai harapan. Iman adalah tetap yakin bahwa Allah sedang bekerja, bahkan ketika kita tidak melihat tanda-tandanya. Seringkali manusia baru menyadari keindahan rencana Allah setelah waktu berjalan cukup jauh. Saat melihat ke belakang, barulah kita mengerti bahwa jalan yang dulu terasa menyakitkan, ternyata mengantarkan kita pada tempat yang lebih baik. Tidak jarang, jalan menuju kebahagiaan justru dimulai dari kesedihan. Air mata yang jatuh hari ini bisa menjadi awal dari senyum yang lebih tulus di masa depan. Pintu rezeki seringkali terbuka setelah kita kehilangan sesuatu yang kita anggap paling penting. Karena terkadang, Allah perlu mengosongkan tangan kita terlebih dahulu agar kita siap menerima sesuatu yang lebih baik. Begitu pula dengan keterlambatan. Apa yang kita anggap terlambat, seringkali justru merupakan bentuk perlindungan. Mungkin kamu pernah berharap sesuatu terjadi lebih cepat. Namun Allah menahannya karena Dia tahu, jika hal itu datang terlalu dini, kamu belum siap menerimanya. Bisa jadi yang kamu anggap kesempatan justru akan menjadi beban jika datang pada waktu yang salah. Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Dia melihat apa yang tidak mampu kita lihat. Dan Dia mengatur sesuatu dengan kebijaksanaan yang seringkali melampaui pemahaman manusia. Seringkali, kesedihan juga muncul karena kita terlalu sering membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita melihat keberhasilan mereka, melihat kebahagiaan mereka, lalu tanpa sadar merasa tertinggal. Kita mulai bertanya, kenapa hidupku tidak seperti mereka? Kenapa jalanku terasa lebih sulit? Padahal, Allah tidak pernah menulis kisah hidup manusia dengan cara yang sama. Setiap jiwa memiliki perjalanan, ujian, dan waktunya sendiri. Ada yang diuji dengan keterlambatan, ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kesendirian. Dan semua itu bukan karena Allah tidak adil, melainkan karena Allah mengetahui kebutuhan setiap hambanya. Membandingkan perjalanan hidup hanya akan membuat hati lupa melihat nikmat yang sudah dimiliki. Kita sering fokus pada apa yang belum kita dapatkan, hingga lupa betapa banyak hal yang sebenarnya sudah Allah berikan. Padahal rasa syukur seringkali menjadi kunci ketenangan hati. Mungkin hari ini kamu merasa hidupmu berada di jalan buntu. Segalanya terasa berhenti. Tidak ada arah yang jelas, tidak ada harapan yang terlihat. Namun siapa yang tahu, jalan yang kamu anggap buntu sebenarnya adalah persimpangan baru. Bisa jadi Allah sedang mengalihkan langkahmu menuju jalan yang lebih baik, jalan yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Seringkali, manusia hanya melihat satu pintu yang tertutup lalu merasa seluruh jalan hidupnya ikut tertutup. Padahal bisa jadi Allah sedang membuka pintu lain yang lebih tepat, hanya saja kita belum menyadarinya. Allah tidak pernah salah menuntun langkah hambanya, meskipun jalannya terkadang berliku, meskipun arahnya terkadang tidak kita pahami. Tugas kita bukan memahami seluruh rencana Allah. Tugas kita adalah percaya bahwa rencana itu selalu membawa kebaikan. Karena seringkali, arah baru yang Allah berikan memang terasa asing di awal. Namun disitulah kita menemukan pertumbuhan. Disitulah kita belajar mengenal diri sendiri. Dan disitulah kita belajar mengenal Allah lebih dalam. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, mungkin Allah sedang mengajarkan satu hal yang sangat penting dalam hidup. Bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari rencana yang berhasil, melainkan dari hati yang mampu percaya kepada Sang Perencana. Salah satu hal paling sulit dalam hidup seorang hamba adalah menerima bahwa apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik menurut Allah. Manusia diciptakan dengan harapan. Kita memiliki mimpi, rencana, dan keinginan yang kita susun dengan penuh keyakinan. Kita membayangkan masa depan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita menaruh harapan pada sesuatu yang kita yakini akan membawa kebahagiaan. Namun, tidak semua yang kita inginkan benar-benar membawa kebaikan bagi kita.
Seringkali manusia terlalu mencintai rencananya sendiri. Kita begitu yakin bahwa jalan yang kita pilih adalah jalan terbaik. Kita berusaha sekuat tenaga, berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan mengorbankan banyak hal demi mewujudkannya. Namun ketika hasilnya berbeda dari harapan, hati terasa hancur. Kita merasa kecewa, kita merasa kehilangan arah, dan tanpa sadar kita mulai mempertanyakan takdir. Padahal, siapa yang benar-benar tahu apa yang terbaik bagi hidup kita? Manusia hanya melihat apa yang tampak di depan mata, sedangkan Allah mengetahui apa yang tersembunyi di balik masa depan. Bisa jadi, apa yang kamu minta hari ini justru akan menyakitimu jika dikabulkan sekarang. Bisa jadi, apa yang kamu anggap kebahagiaan justru akan menjauhkanmu dari ketenangan yang sebenarnya. Allah melihat hal-hal yang tidak mampu kita lihat. Dia mengetahui akibat dari setiap keputusan, bahkan yang belum terjadi. Seringkali, manusia baru memahami hikmah takdir setelah waktu berlalu. Saat melihat ke belakang, barulah kita menyadari bahwa penolakan yang dulu terasa menyakitkan ternyata adalah bentuk penjagaan. Penerimaan adalah bagian penting dalam perjalanan iman. Namun menerima bukan berarti berhenti berusaha. Menerima bukan berarti menyerah pada keadaan. Penerimaan adalah belajar tenang ketika Allah berkata, "Belum." Kata "belum" sering terasa berat bagi manusia. Kita ingin semuanya terjadi segera. Kita ingin doa dijawab sekarang. Kita ingin mimpi terwujud tanpa harus menunggu terlalu lama. Namun Allah adalah sebaik-baik pengatur waktu. Dia tahu kapan hati kita siap menerima apa yang kita minta. Dia tahu kapan sesuatu akan menjadi berkah, bukan justru menjadi beban. Seringkali, di balik kata "belum" dari Allah, tersembunyi jawaban "iya" yang jauh lebih indah di waktu yang tepat. Seperti buah yang belum matang, jika dipetik terlalu cepat, rasanya tidak akan manis. Begitu pula dengan doa dan harapan. Allah menunda bukan untuk mengecewakan, tetapi untuk menyempurnakan. Belajar menerima memang bukan hal yang mudah. Kadang penerimaan datang bersama air mata. Kadang penerimaan membutuhkan waktu yang panjang. Kadang penerimaan menuntut keikhlasan yang tumbuh perlahan sedikit demi sedikit. Ada saat di mana hati masih berjuang antara harapan dan kenyataan. Ada saat di mana manusia merasa sulit berdamai dengan takdir. Itu adalah hal yang wajar, karena menerima bukan proses yang instan. Namun ketika hati mulai belajar menerima, sesuatu yang berbeda akan muncul. Beban yang sebelumnya terasa berat perlahan menjadi ringan. Kegelisahan yang dulu memenuhi pikiran mulai mereda, dan disitulah kedamaian mulai tumbuh. Kedamaian tidak datang karena semua keinginan terpenuhi. Kedamaian datang ketika hati mulai percaya bahwa apapun yang Allah tetapkan selalu memiliki makna. Seringkali manusia berpikir bahwa kebahagiaan datang dari mendapatkan apa yang diinginkan. Padahal kebahagiaan sejati justru lahir dari kemampuan menerima apa yang Allah berikan dengan hati yang lapang. Menerima takdir bukan berarti kehilangan harapan. Menerima takdir berarti menyerahkan hasil kepada Allah setelah kita melakukan usaha terbaik. Ketika kamu belajar menerima, kamu akan menyadari satu hal penting, bahwa hidup bukan tentang memaksa takdir berjalan sesuai keinginanmu, melainkan belajar berjalan bersama takdir dengan hati yang percaya. Karena tidak semua hal yang hilang adalah kerugian, tidak semua penolakan adalah kegagalan, dan tidak semua penundaan adalah kekecewaan. Kadang Allah menutup satu pintu agar kita tidak masuk ke dalam jalan yang salah. Kadang Allah menahan sesuatu karena Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Saat kamu mulai menerima, kamu akan melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Kamu tidak lagi memandang ujian sebagai hukuman, tetapi sebagai proses pembentukan diri. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa penerimaan bukan membuat hatimu menjadi lemah. Penerimaan justru membuat hatimu menjadi lebih kuat. Karena hati yang mampu menerima takdir adalah hati yang percaya sepenuhnya kepada kebijaksanaan Allah. Mungkin kamu pernah berada di titik ketika hati terasa sangat lelah karena doa yang tak kunjung dijawab. Kamu sudah memanjatkan harapan di setiap sujud. Kamu menangis dalam diam di tengah malam saat dunia terlelap dan hanya kamu yang tahu betapa berat beban di dadamu. Namun hari demi hari berlalu, keadaan terasa tetap sama. Tidak ada perubahan, tidak ada tanda-tanda jawaban. Di saat seperti itu,
keraguan sering menyusup perlahan. Hati mulai bertanya, apakah doaku benar-benar didengar? Percayalah, tidak ada satupun doa yang hilang. Tidak ada satupun bisikan hati yang luput dari pengetahuan Allah. Setiap kata yang terucap dalam doa, setiap harapan yang kamu gantungkan, bahkan setiap air mata yang jatuh tanpa suara, semuanya tercatat dengan sempurna. Allah tidak pernah menolak doa hambanya, namun Allah Maha mengetahui sesuatu yang seringkali tidak mampu kita pahami. Jawaban doa tidak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Terkadang Allah menjawab dengan ya, memberikan apa yang kita minta. Terkadang Allah menjawab dengan tidak, karena Dia melindungi kita dari sesuatu yang bisa melukai kita. Dan seringkali Allah menjawab dengan tunggu, karena waktu yang kita inginkan belum tentu waktu yang terbaik menurut-Nya. Menunggu adalah bagian tersulit dari berdoa. Dalam penantian itulah kesabaran benar-benar diuji. Dalam diamnya waktu, keikhlasan ditempa perlahan, dan tanpa kita sadari, iman sedang diperkuat sedikit demi sedikit. Seringkali kita mengira kebahagiaan hanya datang jika doa kita dikabulkan segera. Padahal, proses menunggu justru mengajarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Kita belajar bersandar hanya kepadanya. Kita belajar bahwa ketenangan bukan berasal dari terkabulnya keinginan, tetapi dari keyakinan bahwa Allah selalu mengatur segalanya dengan penuh kasih sayang. Lihatlah kisah Nabi Zakaria. Bertahun-tahun beliau berdoa untuk memiliki keturunan. Usia beliau semakin senja, harapan secara manusia tampak semakin mustahil. Namun beliau tidak pernah berhenti berharap kepada Allah. Ia terus berdoa dengan keyakinan yang tidak pernah pudar. Dan ketika waktu terbaik itu tiba, Allah menjawab doa Nabi Zakaria dengan cara yang begitu indah dan penuh keajaiban. Allah memberinya Nabi Yahya, seorang anak yang kelak menjadi hamba pilihan yang mulia. Kisah itu mengajarkan bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Kadang doa dikabulkan bukan ketika kita merasa siap, tetapi ketika Allah tahu bahwa itulah waktu terbaik bagi hidup kita. Mungkin hari ini kamu masih menunggu. Mungkin doamu terasa menggantung tanpa jawaban. Namun bukan berarti Allah diam. Bisa jadi Allah sedang menyusun jalan terbaik yang belum mampu kamu lihat. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang pernah kamu bayangkan. Tetaplah berdoa, tetaplah berharap. Karena doa bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang mendekatkan diri kepada Allah. Dan selama kamu masih berdoa, itu berarti kamu masih dijaga oleh harapan. Percayalah, setiap doa memiliki waktunya sendiri untuk menjadi nyata. Dan ketika waktu itu tiba, kamu akan menyadari bahwa penantianmu bukanlah sia-sia, melainkan bagian dari rencana Allah yang paling indah. Tidak ada satupun ujian yang Allah berikan tanpa tujuan. Tidak ada rasa sakit yang hadir tanpa makna. Seringkali, apa yang terasa paling menyakitkan di awal justru menjadi penyelamat di akhir perjalanan hidup. Manusia sering menilai ujian sebagai hukuman. Padahal, dalam banyak keadaan, ujian justru merupakan bentuk kasih sayang Allah yang tersembunyi. Allah tidak menguji untuk menghancurkanmu. Ia menguji untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepadanya. Allah juga tidak menguji karena membenci. Justru seringkali, ujian datang karena Allah ingin menarik hati seorang hamba agar kembali bersandar kepadanya. Ketika hidup berjalan terlalu mudah, manusia sering lupa untuk bersyukur. Ketika semuanya terasa lancar, manusia kadang merasa mampu berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah. Namun saat ujian datang, manusia kembali menundukkan kepala, kembali mengangkat tangan, dan kembali mengingat siapa tempat bergantung yang sebenarnya. Lihatlah perjalanan para nabi dan orang-orang salih. Mereka adalah manusia pilihan yang justru menerima ujian paling berat. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah yang mengguncang hati seorang ayah. Nabi Ayub diuji dengan penyakit dan kehilangan yang bertahun-tahun lamanya. Nabi Yusuf diuji dengan pengkhianatan, fitnah, dan kesendirian. Rasulullah sendiri menghadapi kehilangan orang-orang yang paling beliau cintai, penolakan, dan penderitaan yang luar biasa. Namun dari setiap ujian itulah lahir kekuatan iman yang tak tergoyahkan. Dari kesulitan itulah tumbuh kesabaran yang menjadi teladan bagi umat manusia sepanjang zaman. Ujian bukan membuat mereka lemah, justru ujian mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Begitu pula dengan hidupmu. Jika hari ini kamu merasa hidup penuh cobaan, jangan buru-buru berprasangka buruk kepada Allah. Jangan mengira bahwa kesulitan adalah tanda kamu ditinggalkan. Bisa jadi justru sebaliknya. Bisa jadi
Allah sedang memperhatikanmu lebih dekat daripada yang kamu bayangkan. Kadang Allah memberikan ujian agar kamu menyadari betapa kuat dirimu sebenarnya. Kadang Allah membiarkan hatimu terluka agar kamu belajar bahwa hanya Dia yang mampu benar-benar menyembuhkan. Dan kadang Allah menutup beberapa pintu agar kamu menemukan pintu lain yang jauh lebih baik. Memang tidak mudah menjalani ujian. Ada hari-hari ketika kamu merasa ingin menyerah. Ada malam-malam ketika kamu menangis tanpa tahu harus bercerita kepada siapa. Namun di saat seperti itulah Allah paling dekat dengan hambanya yang bersabar. Allah telah menjanjikan bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Janji itu bukan sekadar penghiburan, tetapi kepastian yang tidak pernah salah. Mungkin kemudahan itu belum terlihat sekarang. Mungkin ia datang perlahan, atau mungkin kemudahan itu hadir dalam bentuk kekuatan hati yang membuatmu mampu bertahan melewati semua yang sebelumnya terasa mustahil. Percayalah, ujian tidak datang untuk selamanya. Ia datang sebagai proses. Seperti hujan yang turun untuk menyuburkan tanah, ujian hadir untuk menumbuhkan keimanan dalam hati. Suatu hari nanti, ketika kamu melihat kembali perjalanan hidupmu, kamu akan menyadari bahwa ujian yang pernah kamu benci justru menjadi titik yang mengubahmu menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih dekat kepada Allah. Dan pada saat itulah kamu akan mengerti bahwa tidak ada satupun takdir Allah yang sia-sia. Banyak orang mengira ketenangan akan datang ketika semua masalah selesai, ketika hidup berjalan sesuai rencana, ketika tidak ada lagi kesedihan, kegagalan, atau kehilangan. Namun kenyataannya, ketenangan sejati bukan lahir dari kehidupan yang tanpa ujian. Ketenangan lahir ketika hati belajar berserah. Hidup tidak pernah benar-benar bebas dari masalah. Setelah satu badai berlalu, seringkali gelombang lain datang menyusul. Begitulah kehidupan berjalan, penuh perubahan, penuh kejutan, dan seringkali di luar kendali manusia. Jika kita menunggu hidup menjadi sempurna untuk merasa tenang, mungkin kita akan menunggu sepanjang hidup tanpa pernah menemukan kedamaian. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah adalah ketika seseorang tetap berusaha sebaik mungkin, tetapi hatinya tenang menerima apapun hasil yang Allah tetapkan. Berserah adalah bentuk kepercayaan tertinggi seorang hamba kepada Tuhannya. Seringkali manusia berjuang bukan hanya melawan masalah, tetapi melawan rasa takut, kekhawatiran, dan bayangan masa depan yang belum tentu terjadi. Pikiran dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Hati dipenuhi kegelisahan yang perlahan menguras energi dan harapan. Namun ketika seseorang belajar berserah, hatinya mulai menemukan ruang untuk bernafas. Ia menyadari bahwa tidak semua hal harus ia kendalikan. Ia memahami bahwa ada zat yang maha mengatur segalanya dengan kebijaksanaan yang sempurna. Ketenangan sejati adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk tetap percaya kepada Allah, bahkan ketika keadaan terasa tidak berpihak. Keputusan untuk tetap bersyukur meskipun hati sedang terluka. Keputusan untuk tetap melangkah meskipun jalan di depan belum terlihat jelas. Banyak orang mencari ketenangan melalui dunia. Mereka mengejarnya melalui harta, kesuksesan, perhatian, atau pengakuan dari orang lain. Dunia memang bisa memberikan kebahagiaan sesaat. Ia bisa mengalihkan rasa sedih untuk sementara. Namun ketenangan yang berasal dari dunia seringkali rapuh. Ia mudah hilang ketika keadaan berubah. Berbeda dengan ketenangan yang datang dari kedekatan kepada Allah. Ketenangan itu tidak bergantung pada keadaan luar. Ia tumbuh dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana terbaik Allah. Ketika hati mulai berserah, seseorang tidak lagi terlalu takut kehilangan. Ia tidak lagi terlalu cemas menghadapi masa depan. Ia menjalani hidup dengan lebih ringan, karena ia tahu bahwa dirinya tidak berjalan sendirian. Berserah juga bukan berarti tidak merasakan kesedihan. Seorang hamba tetap bisa menangis, tetap bisa merasa lelah, tetap bisa merasakan luka. Namun di balik semua perasaan itu, ia memiliki keyakinan yang membuatnya tetap kuat. Ia percaya bahwa setiap rasa sakit yang ia rasakan tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Seringkali ketenangan justru datang bukan ketika masalah hilang, tetapi ketika hati menerima bahwa Allah selalu hadir dalam setiap masalah tersebut.
Saat seseorang benar-benar berserah, ia akan menemukan bahwa kedamaian tidak lagi bergantung pada apa yang ia miliki, melainkan pada siapa yang ia yakini. Dan ketika keyakinan itu tertanam kuat, badai sebesar apapun tidak akan mampu mengguncangkan hatinya sepenuhnya. Karena ketenangan sejati bukan tentang hidup tanpa ujian. Ketenangan sejati adalah tentang memiliki hati yang selalu kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Banyak orang membayangkan pertolongan Allah datang dalam bentuk yang besar dan mencolok. Mereka menunggu keajaiban yang mengubah keadaan dalam sekejap. Mereka berharap masalah hilang secara tiba-tiba. Jalan hidup terbuka tanpa hambatan, dan kesulitan berganti dengan kemudahan dalam waktu singkat. Padahal, pertolongan Allah seringkali hadir dalam bentuk yang jauh lebih halus. Terkadang pertolongan itu datang sebagai ketenangan yang tiba-tiba menyelimuti hati setelah lama diliputi kegelisahan. Tanpa perubahan keadaan yang jelas, tanpa solusi yang langsung terlihat, namun hati terasa lebih kuat dan lebih siap menghadapi kenyataan. Itulah salah satu bentuk pertolongan yang sering tidak disadari. Ada kalanya pertolongan Allah hadir melalui pertemuan dengan seseorang yang datang di waktu yang sangat tepat. Seseorang yang memberi nasihat sederhana, tetapi mampu membuka sudut pandang baru. Seseorang yang menguatkan ketika kamu merasa sendirian. Pertemuan yang mungkin terlihat biasa, namun sebenarnya adalah cara Allah mengirimkan harapan melalui perantara manusia. Terkadang, pertolongan Allah juga hadir dalam bentuk kekuatan yang tiba-tiba muncul dalam dirimu. Kekuatan untuk tetap bertahan ketika kamu merasa hampir menyerah. Kekuatan untuk bangkit kembali setelah kegagalan. Kekuatan untuk tetap tersenyum meski hati sedang terluka. Dan seringkali, pertolongan Allah justru datang melalui hal-hal yang kita anggap menyakitkan. Penolakan yang membuatmu kecewa bisa jadi adalah perlindungan dari hubungan yang akan membawa luka lebih dalam. Kegagalan yang membuatmu merasa hancur bisa jadi adalah jalan untuk menghindarkanmu dari pilihan yang akan merugikanmu di masa depan. Kehilangan yang terasa menyayat hati bisa jadi adalah cara Allah menggantikan sesuatu yang lebih baik, meskipun saat itu kamu belum mampu memahaminya. Allah menolong hambanya dengan cara yang sering melampaui logika manusia. Kita hanya melihat apa yang terjadi saat ini. Kita hanya merasakan sakitnya proses yang sedang dijalani. Namun, Allah melihat keseluruhan perjalanan hidup kita, termasuk bahaya yang tidak kita ketahui dan kebaikan yang belum kita temui. Seringkali manusia baru menyadari pertolongan Allah ketika melihat ke belakang. Saat mengingat masa lalu, kita mulai memahami bahwa ada begitu banyak kejadian yang ternyata menyelamatkan kita dari kesalahan yang lebih besar. Ada begitu banyak doa yang ternyata dijawab dengan cara yang berbeda dari yang kita harapkan. Mungkin dulu kamu pernah kecewa karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Namun sekarang ketika kamu melihat kembali peristiwa itu, kamu menyadari bahwa kegagalan tersebut justru mengantarkanmu kepada jalan hidup yang lebih baik. Itulah cara Allah bekerja, dengan penuh kelembutan tetapi sangat tepat sasaran. Pertolongan Allah tidak selalu menghilangkan ujian. Kadang pertolongan itu justru membuat kita cukup kuat untuk melewati ujian tersebut. Dan seringkali, kekuatan untuk bertahan adalah bentuk pertolongan yang paling besar. Belajarlah untuk memperhatikan tanda-tanda kecil dalam hidupmu. Perhatikan ketenangan yang tiba-tiba datang. Perhatikan orang-orang yang hadir membawa kebaikan. Perhatikan bagaimana kamu masih mampu berdiri setelah melewati begitu banyak kesulitan. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah menunjukkan bahwa Dia selalu ada, bahkan ketika kamu merasa sendirian. Suatu hari nanti ketika kamu melihat perjalanan hidupmu secara utuh, kamu akan menyadari bahwa pertolongan Allah selalu datang. Tidak pernah terlambat, tidak pernah salah arah, dan selalu hadir tepat pada waktu yang paling kamu butuhkan. Keikhlasan adalah puncak perjalanan hati seorang hamba. Ia bukan sesuatu yang muncul dalam sekejap, melainkan tumbuh perlahan melalui proses panjang yang dipenuhi ujian, air mata, dan perenungan. Sabar mengajarkan kita untuk bertahan ketika ujian datang, namun ikhlas melangkah lebih jauh. Ikhlas adalah ketika hati tidak hanya bertahan, tetapi juga menerima ujian sebagai bagian dari cinta Allah. Banyak orang mengira ikhlas berarti tidak merasakan kesedihan. Padahal, ikhlas bukan tentang menghilangkan rasa sakit.
Ikhlas adalah ketika seseorang tetap melangkah meskipun hatinya masih berusaha memahami takdir yang terasa berat. Ikhlas adalah ketika seseorang tetap percaya kepada Allah walaupun kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Ikhlas juga berarti berhenti terjebak dalam pertanyaan, "Kenapa harus aku?" dan mulai membuka hati untuk bertanya, "Apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku melalui semua ini?" Pertanyaan pertama sering membawa hati pada kesedihan yang dalam. Ia membuat seseorang merasa menjadi korban keadaan. Namun pertanyaan kedua membuka pintu pemahaman. Ia mengajak seseorang melihat ujian sebagai proses pertumbuhan, bukan sekedar penderitaan. Perjalanan menuju keikhlasan tidak pernah mudah. Ada hari-hari ketika hati masih dipenuhi penolakan. Ada malam-malam ketika kenangan terasa begitu menyakitkan. Ada saat-saat ketika seseorang merasa ingin kembali pada masa lalu yang tidak mungkin diulang. Namun, waktu, doa, dan kedekatan kepada Allah perlahan menenangkan luka. Sedikit demi sedikit, hati belajar menerima. Sedikit demi sedikit, seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua kehilangan adalah akhir. Tidak semua kegagalan adalah kehancuran. Seringkali keikhlasan hadir ketika seseorang mulai melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Ia mulai memahami bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa alasan. Jika Allah mengambil sesuatu dari hidup seorang hamba, seringkali Allah sedang menyiapkan ruang untuk kebaikan yang belum terlihat. Suatu hari nanti, kamu mungkin akan melihat kembali perjalanan hidupmu. Kamu akan mengingat masa-masa ketika kamu merasa hidup begitu berat. Kamu akan mengingat air mata yang pernah kamu sembunyikan dari siapapun. Kamu akan mengingat doa-doa yang dulu terasa menggantung tanpa jawaban. Dan pada saat itu, kamu akan menyadari sesuatu yang mungkin dulu tidak kamu pahami. Kamu akan melihat bagaimana setiap kehilangan ternyata mengarah pada pertemuan yang lebih baik. Kamu akan melihat bagaimana setiap kegagalan justru membuka jalan baru yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kamu akan melihat bagaimana setiap penantian ternyata membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Disitulah kamu akan mengerti bahwa rencana Allah selalu sempurna, bahkan ketika terasa menyakitkan di awal. Kebahagiaan sejati bukanlah ketika hidup berjalan persis seperti yang kita rencanakan. Kebahagiaan sejati adalah ketika hati mampu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kebahagiaan sejati adalah ketika seseorang mampu berkata dengan penuh ketenangan, "Aku ridho dengan semua yang Allah tetapkan." Ridho bukan berarti hidup tanpa harapan. Ridho adalah menerima masa lalu tanpa penyesalan yang berlebihan, menjalani masa kini dengan rasa syukur, dan menatap masa depan dengan penuh kepercayaan kepada Allah. Tenanglah, semua yang terjadi dalam hidupmu tidak pernah keluar dari rencananya. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa makna. Tidak ada satupun luka yang hadir tanpa pelajaran. Mungkin hari ini kamu masih berusaha memahami perjalanan hidupmu. Mungkin masih ada bagian dari takdir yang terasa sulit diterima. Namun percayalah, suatu hari nanti kamu akan sampai pada titik di mana hatimu mampu melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan tersenyum dengan hati yang jauh lebih tenang. Kamu akan menatap masa lalu tanpa rasa marah, tanpa rasa kecewa, melainkan dengan penuh syukur. Lalu dengan lembut, kamu akan berkata, "Sekarang aku mengerti. Ternyata inilah cara Allah mencintaiku."